hari ini Sabtu tanggal 7 Maret 2020 mereka mengadakan acara Sarasian Sejarah bertajuk Makanan dalam Bingkai Peradaban dengan 3 narasumber, yaitu Profesor Timbul Haryono, Marsis Sutopo, dan Minto Harsono. Seperti apa acara ini? Mari kita simak bersama acara Sarasian Sejarah. Oke. Dari situ jadi kemudian itu makanan yang bisa dikonsumsi apa saja kan, mungkin ada yang kurang cocok dengan makanan yang terlalu manis, sehingga kemudian di Jogja muncul ayam geprek, ayam olive, banyak lah itu. Selanjutnya Pak Marsis dipersilakan. Terima kasih Pak Timbul yang terhormat, Pak Minta Harsana. Nah, ini saya kasihan sama panitia karena setiap hari kan minta terus. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian, berbahagia sekali pada hari ini saya diundang lagi ke sini, dan ini saya sudah tidak tahu yang beberapa kali ya, karena di sini itu ada diskusi 3 bulanan gitu. Saya juga nggak tahu kenapa harus 3 bulan gitu. Kenapa tidak 2 bulanan gitu ya, atau tidak diskusi 7 bulanan gitu ya. Dan pada hari ini setelah saya datang yang beberapa kali ini, saya tidak terlambat. Pertama kali saya datang di sini itu terlambat, acaranya sudah bubar gitu. Benar, kalau tidak percaya tanya sama Mbak Maria, itu acaranya sudah bubar, tinggal ada 2 orang waktu itu. Dan setelah sekian lama, kan saya juga sudah tahu jalannya, saya tidak terlambat karena saya itu dari jauh, saya itu dari BSD. Tahu kan BSD? Oh, bukan. BSD itu Bugisan Sonoan Tikit. Ya, ya kan. Atau kalau lebih agak terkenal ya Bantul Sonoan Tikit itu kan. Dan kebetulan saya tidak terlambat hari ini karena saya gak enak dengan Pak Timbul. Maksud Pak Timbul tidak terlambat, saya kok malah terlambat itu Pak. Iya, padahal Pak Timbul dari Jawa Tengah, saya kan masih dari DIY. Dan Pak Timbul ini juga bagi saya bapak yang luar biasa, karena saya dengan Pak Timbul ada hubungan khusus, ya. Biasa di luar. Saya itu ketika masuk arkeologi 83 tahun 83 itu dosen pembimbing akademiknya Pak Timbul, ya. Jadi Pak Timbul itu dosen pembimbing akademik saya, gitu kan. Ketika nyusun skripsi sarjana muda, kebetulan Pak Timbul bukan dosen pembimbing akademik, waktu itu dosen pembimbing akademiknya, dosen pembimbing skripsi sarjana mudanya. Nah, itu nanti setelah Mataram Islam itu kesini masih ada lagi makanan-makanan Pak. Paling tidak ada beberapa makanan yang masa kecil saya itu ada, tapi sekarang sudah hilang. Tapi kemudian juga ada yang dulu ada tapi sekarang muncul lagi, tapi sudah dalam kemasan yang lain gitu. Oke, saya mulai, silahkan Mbak. Yang slide pertama tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Timbul kan. Yang slide pertama, yang halaman pertama itu yang halaman, itu halaman 2 ya. Coba diklik itunya, linknya. Kalau tidak ngelink dibuka aja kan. Ada sekarang itu ada lagu yang namanya Havana, tapi aslinya kan lagu Inggris ya, tapi bisa bunyi enggak? Pak Timbul bahwa makanan itu kan sebenarnya kan bagian dari kebudayaan kita. Apa sih kebudayaan itu kan? Kebudayaan itu kan keseluruhan sistem, gagasan,
tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupannya yang dijadikan milik manusia dengan cara belajar. Jadi makanan itu kan memang mengandung itu ada sistem gagasannya, ada tindakannya, dan ada hasilnya. Karena makanan itu kan akhirnya kan prosedurnya itu adalah gagasan dan tindakan, tetapi hasilnya tadi sampai jadi apa, kue mochi dan sebagainya itu kan hasilnya, kan itu kan sudah melalui 3 tahap itu, 3 wujud kebudayaan. Ada ide gagasan membuat kue mochi itu seperti apa sih? Ya akhirnya kue mochi seperti itu. Kenapa tidak seperti lemper? Ya kalau nanti jadi lemper, nanti lemper ada saingannya, namanya mochi lemper. Gitu. Tapi ya mochi itu seperti itu. Nah untuk bisa mochi seperti itu kan dulu kan itu kan melalui sebuah gagasan, kan? Dan kemudian melalui proses tindakan membuatnya dan hasilnya seperti itu. Nah oleh karena itu kan wujud gagasan, wujud kebudayaan, terus silakan itu kan ada itu ide gagasan, nilai norma itu kan belum kelihatan, adanya masih setiap di benak masing-masing orang. Kemudian ada aktivitas tindakan untuk mewujudkan ide gagasan itu kan melalui tindakan, cara memasak. Bahkan sekarang cara memasak ini menjadi bisnis yang luar biasa ya. Di TV itu ada yang namanya siaran Master Chief. Itu kan Master Chef Master Chief gitu. Itu kan luar biasa itu loh, menjadi bisnis kan sekarang. Nah, kemudian hasilnya itu tadi ada benda hasil karya manusia, jenis-jenis makanan ya. Terus, nah oleh karena itu kalau kita itu kembali ke 7 unsur kebudayaan tadi juga ada disinggung Pak Timbul, ada sistem religi atau kepercayaan, ada sistem pengetahuan, ada sistem peralatan hidup, ada sistem mata pencaharian, ada sistem organisasi sosial, ada bahasa, ada kesenian. Itu kan dulu kan yang dibuat oleh, kalau dalam studi kebudayaan itu oleh Klukon ya, kan? Nah, kalau dulu Klukon ini mungkin hidup pada zaman-zaman sekarang atau mungkin sebelum menyusun ini juga pernah melakukan yang namanya wisata kuliner, kan? Nah, itu mungkin 7 unsur kebudayaan ini tambah 1 lagi kok, silakan. Itu yang namanya kuliner atau makanan. Diklik aja Mbak. Ada kan, makanya sekarang ada ilmunya sendiri kan, ilmunya kan gastronomi ya. Nah bahkan kemudian bukan hanya ini, mungkin tambah 1 lagi yang namanya mode fashion. Nah, sementara di itu kan tidak ada kan. Makanya kalau di dalam kebutuhan kita kan ada yang namanya kebutuhan dasar, itu adalah sandang dan pangan. Itu sandangnya melahirkan ilmu modeste ya, yang pangannya melahirkan ilmu gastronomi kan. Dan itu sekarang berkembang luar biasa yang namanya mode dan gastronomi. Terus klik lagi kan. Nah oleh karena itu kalau kita itu kembali ke teori Maslow itu kan, yang namanya 5 kebutuhan manusia itu kan, kalau makanan itu kan di kebutuhan yang paling dasar itu yang namanya kebutuhan fisik kan. Makanya di situ kan ada pangan, ada sandang, ada papan gitu. Memang dalam beberapa hal kan antara kebutuhan pangan dan sandang itu kan ada yang mendahulukan kebutuhan pangan, ada yang mendahulukan. Itu justru digunakan untuk penjamanan atau periodisasi masa prasejarah khususnya di Indonesia kan, yang bahkan beberapa tempat di luar negeri kan juga menggunakan standar ini. Masa yang paling awal adalah masa berburu binatang dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Nah kan juga makan lagi akhirnya yang dipakai dasar. Yang itu kalau berdasarkan dari jenis alatnya itu nanti dinamakan masa
Paleolitik. Nah kemudian yang kedua, meningkat lagi masa berburu binatang dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Ya. Ini sudah tidak lagi hanya sekedar food gathering, ya, tapi mungkin sudah ada ulang-ulang awal, gitu ya. Makanya kemudian dinamakan masa berburu binatang dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Nah, mungkin sekalipun itu berburu, tapi dagingnya tidak habis, nah itu kemudian mereka sudah mengenal sistem pengawetannya. Pengawetannya bagaimana? Yuk, kita juga belum tahu waktu zaman prasejarah itu juga belum ditemukan kulkas dan freezer kan. Apakah dijemur, apakah dipendam dalam tanah, kita juga belum tahu kan itu. Tapi tadi kan sudah muncul yang namanya pengawetan daging yang kemudian sampai sekarang menjadi dendeng gitu kan. Kemudian masa bercocok tanam. Nah ini kan sudah mulai, tadi yang disampaikan Pak Timbul juga, sudah mulai memproduksi tanaman, memproduksi makanan melalui tanaman Sulawesi. Terus, nah itu ada yang namanya sup kunru. Sup kunru itu luar biasa. Kalau sudah pernah merasakan, ingin merasakan lagi sup kunru. Kemudian di Sulawesi Tengah ada yang namanya sup ikan jantung pisang. Jantung pisang itu rasanya juga luar biasa. Nah sekarang kalau di Jogja itu yang namanya jangan kembang gedang itu kan sudah susah Pak. Sekarang malah jadi menu eksklusif lagi. Karena dulu kan jangan kembang gedang itu kan jangan zaman keserakat Pak. Tahu keserakat? Keserakat itu masih zaman sengsara itu, sampai nggak ada lagi yang disayur, kembang gedang itu aja disayur gitu loh kan. Nah kemudian kalau di Gorontalo, karena ternyata Gorontalo itu kan penghasil jagung, di sana itu ada yang namanya binte kan. Nah kemudian kalau kita di Manado itu juga ada kan yang namanya bubur Manado kan juga terkenal kan. Di Jogja itu di dapur Manado itu lumayan enak. Kemudian di Maluku itu ada yang namanya ikan asar. Jangan dibayangkan karena ikan asar itu keluarnya sore. Nah, kalau sore itu kan waktu asar, bukan ikan asar. Kemudian di Maluku Utara itu juga ada yang namanya gurung ikan. Ikannya karena sangat segar ya, makanya gurung ikan. Di Papua itu kan makanannya juga kalau dari binatang itu adalah dari ikan, dan kalau dari tumbuhan nanti dari sagu ya. Ada ikan bakar manokwari itu juga luar biasa. Ada papeda yang dari sagu, ada kue sagu atau bagia itu juga dari